Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini masih memudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu, majelis yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, dan majelis yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada malam yang mulia ini kembali kita melanjutkan untuk membaca kitab Al-Kabair yang berhubungan dengan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini kita akan membacakan dosa besar yang ke-44. Imam Az-Zahabi di dalam kitab ini beliau menyebutkan dosa besar yang ke-44 adalah al-musawwiru fi siyabi wal hitan. Dosa besar yang ke-44 itu al-musawwir, orang yang melukis ataupun menggambar, fi siyab wal hitan, baik di pakaian ataupun di dinding. Ancaman yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menggambar. Menggambar yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi, Imam Az-Zahabi adalah menggambar makhluk hidup yang bernyawa. Menggambar makhluk hidup yang memiliki nyawa, baik manusia ataupun hewan. Makhluk hidup memiliki nyawa, dan ini khusus hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menggambar makhluk hidup yang memiliki nyawa, maka dia telah membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala murka dengannya. Nanti akan kita lihat dan akan kita jelaskan bagaimana pemahaman yang disampaikan oleh para ulama kita tentang menggambar makhluk hidup. Imam Nawawi ketika memulai bab ini, beliau memulai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sawwara suratan." Barang siapa yang menggambar satu gambar, yang melukis sebuah gambar, kullifa ayyanfukha fiha ar-ruh yaumil qiyamah, maka pada hari kiamat dia akan diperintahkan untuk meniupkan ruh ke dalam gambar yang ia gambar. Ternyata gambar si orang pada kiamat Allah diperintahkan dayu untuk meniupkan ruh kepada gambar yang kita gambar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walaysa binafikhin, dan dia tidak mampu untuk meniupkan ruh. Dia tidak akan mampu, dan itu pasti. Sehebat apapun yang melukis, menggambar,
tetapi kita tidak mampu meniupkan ruh ke dalam gambar tersebut. Maka ketika kita tidak mampu, dalam hadis yang lainnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat mereka lah orang-orang yang menggambar, yang melukis makhluk hidup yang bernyawa. Yuqalu lahum, maka akan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian gambar. Nah, kita tidak akan mampu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita dengannya. Ini ancaman jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana telah kita sampaikan dalam mukaddimah al-kabair, dosa-dosa besar. Setiap dosa yang ada ancaman khusus di akhirat, begitu juga ada ancaman yang sangat tegas ataupun laknat dari Rasulullah SAW bagi pelakunya, maka dia tergolong ke dalam dosa-dosa besar. Ya. Kemudian Imam Az-Zahabi menukilkan hadis dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di sini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim secara muttafaq. Beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari satu perjalanan. Rasulullah gua urumuh dari sebuah perjalanan, diceritakan oleh Ummuna Aisyah, wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamasil. Aku telah menutup salah satu lemariku dengan kain tipis yang ada gambarnya. Ya, dinamakan sahwah, yang pekakas yang ada di rumah Ummuna Aisyah. Sebagian mengatakan ini lemari. Nah, di atas lemari gepedu ijah. Atau tanya biasa tak gunakan di watih kolkas biasa ataupun di watih lemari yang ubit, gepedu ijah di watih. Ijah yang tipis. Tetapi ada gambarnya. Dalam riwayat lain disebutkan gambar kuda yang memiliki sayap dan sedang ditunggangi. Ya, nah gambar binatang kuda tapi nasayu dan dia sedang ditunggangi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, Aisyah mengatakan, fahakatahu wa talawwana wajhuhu. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat murka dan berubah wajah beliau. Gemirah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena marah ketika melihat di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memiliki kain yang bergambar. Langsung merubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nasi azaban indallah alladzina yudhahuna khalqallah. Orang yang paling berat azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala alladzina yudhahuna khalqallah. Itu mereka orang-orang yang mendandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang pegat gambar. Ya, dalam hadis yang panjang, Imam Az-Zahabi memotong hadis ini. Dalam riwayat yang panjang disebutkan kemudian Aisyah mengambil kain tersebut lalu beliau memotongnya dan beliau jadikan sebagai bantal. Ya, langsung dicok oleh Aisyah, gekoh, gepegat sebagai bantal. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menjadi dalil bagi para ulama kita membantah orang-orang yang mengatakan gambar dibolehkan ketika dia tidak memiliki bayangan. Ya, meskipun gelukis bak kertas, ini otomatis hana bayang. Cukup banyak hari ini
para ulama kita sebagiannya berpendapat mengatakan gambar yang dilukis di atas kertas itu dibolehkan karena tidak memiliki bayangan. Tetapi hadis Aisyah ini menjelaskan bahwasanya itu dilarang. Mbak Ija, nah gambar sajad yang di bahasa tanya orangnya di sablon ataupun ge putranan ge pegat dengan bener, ge sulam, nya otomatis hana bayangan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Aisyah dan mengatakan itu bagian dari gambar yang dilarang. Nah, ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menggambar, itu maknanya bukan hanya melarang membuat patung, tapi melukis itu masuk ke dalamnya. Nah, kepada Aisyah cuma Mbak Ija. Namun ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan ini disahihkan oleh para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan, fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar. Sesungguhnya para malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar di dalamnya. Lalu Rasulullah membuat sedikit pengecualian. Illa raqman fisiyah. Kecuali rakam pada baju ataupun pada kain. Nah, para ulama kita ketika mengatakan rakam, niatnya terjemah orangnya rakam itu nomor. Tetapi kata-kata kalimat dalam hadis itu tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa Arab hari ini karena ada pergeseran makna. Lagi kahwah, kopi. Sebagian orangnya pegang kopi harum karena kahwah dalam bahasa Arab dulu itu berarti minuman keras, tapi kan memiliki pergeseran makna. Orangnya kahwah dinamakan dengan kopi. Minuman keras itu tidak lagi disebutkan dengan kahwah. Tapi dalam bahasa Arab, lisanul Arab, kahwah maknanya adalah khamar, sesuatu yang memabukkan. Tapi hari ini tidak lagi. Begitu juga dengan makna rakam. Yang metanya terjemah dengan bahasa Arab, kamus uronyo, rakam itu maknanya nomor. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 nya rakam. Ketika gegel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam illa rakman fi siyar, kecuali rakam yang ada di pakaian, itu maknanya adalah surah saghirah ghairu kamil. Foto ataupun gambar yang kecil dan tidak sempurna bentuknya. Ule urung sagai na baje bacut itu dibolehkan. Dan ini menunjukkan makna daripada hadis Aisyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang gambar yang ada menutupi lemari Aisyah, lalu Aisyah memotongnya menjadi 2 bagian dari gambar tersebut. Putuh gekoh gambar, sabuh gambar, guna gambar kuda terbang, gekoh 2 oleh Aisyah, gepegat bantal. Ketika gambar itu tidak utuh, maka itu dibolehkan digunakan. Makanya Rasulullah mengatakan illa rakman fil fisiyah, kecuali hanya gambar yang kecil yang ada di pakaian. Itu lebih keringanan bacut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Talha itu ketika beliau mendatangi salah seorang rumah sahabat beliau, itu ketika ada kain yang digunakan dan dipajang di rumah sahabat beliau dan memiliki gambar, Rasulullah Abu Talha mengatakan al-liqha, turunkan kain itu, diputrin. Lalu sahabatnya mengatakan alam tadrik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul illa raqman fi siyab. Bukankah engkau mengetahui
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bolehnya gambar yang kecil yang digunakan di pakaian ataupun di kain. Apa pun ia ulet gambarnya. Dan tupu si Rasulullah lebih ketika gambar itu hanya gambar kecil yang tidak sempurna. Tetapi beliau mengatakan wa hadza athyabu li nafsi. Ini lebih membuat diriku tenang. Tetap hanggebi pakai oleh Abu Talha dan itu membuat beliau lebih tenang dibandingkan dengan gambar yang dipajang ataupun digantung. Hanya bentuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sangat berhati-hati dengan masalah ini. Ada bena gambar sama sekali. Itu membuat beliau lebih tenang. Dalam Sunan bi isnadin jayyid, ya, dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang jayyid, yang baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yakhruju unuqun minan nar. Pada hari kiamat akan keluar leher api. Nah, api itu dalam membentuk leher. Dalam riwayat yang panjang disebutkan dia memiliki dua mata yang dapat melihat, kemudian dia memiliki dua telinga yang dapat mendengar, dan dia memiliki lisan yang dapat berbicara. Lalu dia mengatakan, di mana 3 kelompok orang yang aku akan membakarnya. Nah, ikanlah api tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 3 jenis orang yang akan dilahap oleh api pada hari kiamat. Yang pertama adalah man da'a ma'allahi ilahan akhar, orang yang melakukan kesyirikan, yang pun akan dilahap oleh api pada hari kiamat. Kemudian wa bikulli jabbarin anid, yang setiap orang yang kejam dan sombong ini akan dilahap oleh api pada hari kiamat. Wa bil musawwirin, dan para penggambar, orang yang melukis gambar makhluk hidup. Ini 3 orang yang mendapat ancaman sangat serius dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat lainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati satu gambar, lalu beliau mengatakan, orang yang menggambar gambar ini dia akan diazab pada hari kiamat dan akan dikatakan kepadanya ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah engkau gambar. Ini tidak mampu sebagaimana telah kita sampaikan tadi. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin fin nari yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Hadis ini muttafaqun alaihi. Ibnu Abbas mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang menggambar dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan setiap gambar yang ia gambar. Yang diudah oleh Allah dia tidak mampu, lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan gambar tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatu'adzibuhu fi jahannam. Lalu gambar-gambar tersebut akan mengazabnya di dalam neraka jahannam. Hadis ini muttafaqun alaihi. Jadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim secara muttafaq. Nah, gambar itu yang akan mengazab orang-orang tersebut. Waqal, dan ada seorang laki-laki yang mendatangi Ibnu Abbas, lalu dia mengatakan, aku mencari harta dengan keahlianku, yaitu melukis. Nah, orang yang cara melukis, dia datang kepada Ibnu Abbas, lalu dia mengatakan kepada Ibnu Abbas, aku mencari makan dengan tanganku. Karena Rasulullah mengatakan, harta yang paling baik adalah harta yang didapati dengan hasil dari tangannya.
Dia datang ingin memuji dirinya di depan Ibnu Abbas, mengatakan, aku mencari makan dengan tanganku dan aku melukis, yang ngegambar makhluk hidup, dan itu menjadi beliau mendapati upah dari gambar tersebut. Maka Ibnu Abbas mengatakan kepadanya, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu bihim fi jahannam. Ya, setiap orang yang menggambar dia akan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan gambar yang ia gambar, lalu dia akan diazab dengannya. Lalu orang ini berubah wajahnya, dia tidak menerima apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, dan itu membuat dirinya terkejut. Lalu Ibnu Abbas mengatakan kepadanya, apabila engkau ingin menggambar, maka gambarlah pepohonan ataupun sesuatu yang tidak memiliki nyawa. Gebi inilah Ibnu Abbas, memang pelukis, jangan lukis makhluk hidup, tetapi lukislah pepohonan ataupun sesuatu yang tidak memiliki nyawa. Gambar juga gambar, terserah mau gambar apapun, yang penting tidak menggambar makhluk hidup. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan Ibnu Abbas mengatakan, yaqulullahu ta'ala, to Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudusi, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi fal yakhluqu habbatan aw la yakhluqu sya'iratan aw la yakhluqu dzurratan. Muttafaqun alaihi. Kezaliman yang lebih besar itu ketika seseorang yakhluqu khalqan ka khalqi, dia menciptakan sesuatu sebagaimana ciptaanku. Itu makhluk hidup. Dia membuat sesuatu sebagaimana ciptaanku. Ini kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi. Maka dikatakan falyakhluqu habbatan. Kalau dia ingin menggambar, ya silakan dia menggambar habbah, biji-bijian. Aw la yakhluqu sya'iratan, ataupun biji gandum. Aw la yakhluqu zurran, ataupun dia menggambarkan biji jagung. Ya, itu silakan. Memang gambar pegat ke gambar biji-bijian, ke gambar padi, ke gambar pemandangan, ke gambar bak kaye, itu dibolehkan, yang penting dia tidak menggambar makhluk hidup yang memiliki nyawa. Lalu Imam Az-Zahabi mengatakan, wasahha annahu sallallahu alaihi wasallam la'anal musawwirin. Dan cukup banyak hadis-hadis lainnya menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menggambar. Ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ancaman bagi orang-orang yang melukis gambar makhluk hidup. Dan ini tidak ada khilaf di dalamnya, apabila yang digambar makhluk hidup itu akan mendapati ancaman sebagaimana ancaman yang telah kita sampaikan tadi. Namun para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan berkembangnya teknologi, hari ini ada kamera ataupun HP yang bisa digunakan untuk menggambar ataupun bisa digunakan untuk mengambil gambar. Apakah menggunakan kamera ataupun HP itu termasuk ke dalam ancaman ini ataupun tidak? Nah, ini masalah kontemporer yang hana dibahas oleh para ulama kayu zaman, karena itu tidak ada pada masa ataupun pada zaman mereka. Ini masalah kontemporer yang dibahas oleh para ulama kita hari ini. Para ulama kita hari ini beristilah pendapat tentang kamera yang digunakan untuk menangkap ataupun mengambil gambar. Sebagian dari mereka
mengatakan itu haram secara mutlak karena masuk dalam kategori ancaman tadi. Ya, gepahara secara mutlak karena ditamang dalam makna dari hadis-hadis tadi. Sebagian yang lainnya membolehkan karena mereka mengatakan kamera itu tidak membuat sesuatu yang berlawanan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia mengambil ataupun menangkap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena benar illah disebutkan tudahi khalqallah. Kenapa gambar dilarang, melukis dilarang? Karena itu membuat tandingan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kerja kamera, sistem kamera ini menangkap bayangan dengan cahaya. Ini sama sih lagi tanya tadi bak cermin disampaikan oleh orang yang membolehkan. Bayangan tanya ditangkap oleh cermin. Dan Rasulullah SAW pada masanya dahulu beliau bercermin karena menangkap bayangan kamera. Itu tidak termasuk ke dalam keharaman. Karena Rasulullah zaman bercermin, tanya orangnya bercermin, dan kamera itu tugasnya hanya menangkap bayangan dengan cahaya. Maka disebutkan penggunaan kamera itu tidak diharamkan. Nah, ini sebagian pendapat para ulama kita. Ada sebagian yang tawakuf. Di antaranya Syekh bin Baz. Dalam masalah ini beliau tawakuf. Beliau tidak berani mengatakan boleh, tidak berani mengatakan haram. Ini tawakuf dalam masalah ini. Karena hadis-hadis ancaman tentang menggambar itu disampaikan oleh beliau sangat mengerikan. Bunuh ancaman tentang menggambarnya sangat mengerikan. Jadi beliau takut foto itu masuk ke dalam bagian larangan menggambar. Maka beliau tawakuf dalam masalah ini. Ini masalah cok foto. Masalah menempel foto ini hukumnya sama. Tidak dibolehkan karena hadis Aisyah tadi. Ya, yang menjadi khilaf para ulama tanya masalah cok foto. Bukan jid tak foto dengan kamera ataupun hana. Tapi mieluh tak foto tak tempel ini haram. Ya, menempel foto itu tidak dibolehkan karena bagian dari hadis Aisyah ketika dilarang oleh Rasulullah SAW. Ancamannya sangat jelas jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan ini kita harus berhati-hati dengannya. Ya, tanya kadang coba tu lizikriyat, apakah untuk kenang-kenangan. Mereka ada pendapat para ulama yang membolehkan kubah bahapi. Oh hawa tinggal si bulan. Tak kalan bahapi. Mereka ada ulama yang membolehkan kamera. Tetapi mereka pegah untuk kenang-kenangan tak tempel ini tidak dibolehkan. Nah, tayo mungkin cara mandu rumah tayo na foto wisuda foto mukawin. Yang cara mandu rumah tayo na tadi pek foto. Kejamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ingatkan dalam menuntut ilmu nyatanya kan berbangga-bangga le hadir di majelis ilmunya, ini tidak. Ya kan umalun dumpat pengajian nalun. Senang nayo, bangga, bahagia dengan adanya pengajian sabinya, bukan ini tujuan menuntut ilmu. Tapi tujuan menuntut ilmu itu untuk mengamalkan. Amalkan, paksakan diri kita untuk mengamalkan ilmu. Baik sampai tanya taja pengajian lah dandang tak prehensya tawo pihak dah balik lo. Duduk di masjid mendang tak dengar-dengar. Jangan ini tujuan hadir ke majelis ilmu. Tapi untuk mendapatkan ilmu, dan kemudian ilmu itu harus kita amalkan. Makanya Abdullah ibni Mas'ud mengatakan fa'lam fa innallah la yusabu li sahibil ilmi hatta ya'malah. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan memberi pahala bagi orang yang berilmu sampai dia mengamalkan ilmu tersebut. Ya tengok bangalun hafal Quran 10 juz, hafal hadis 2000, anak diberi pahala oleh Allah.
Gebi pahala menghafal selesai. Tapi pahala mengamalkan tidak ada. Ya, naureng sidro gedepu sabuh hadis guys. Tapi beliau mengamalkan hadis tersebut. Inilah ulama yang asli. Kan ulama dalam versi dayo. Ulama dalam versi dayo yang ilmi, yang menghafal Quran hayu ngoyan, hafal hadis hayu ngoyan, ulama badanya. Tapi bukan itu. Versi Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah hambanya para ulama. Maka ulama yang asli yang paling ia ke Allah, walaupun dia tidak menghafal, walaupun dia hanya mengetahui satu hadis, tapi itu diamalkan dan itu membuat dia takut kepada Allah, itulah ulama. Ini versi Allah. Allah yang menetapkan ulama. Itulah mereka yang sangat takut kepada Allah dengan ilmu yang mereka miliki. Ya, ilmu yang itu menjadi ancaman pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya. Ya. Kaki seorang hamba itu tidak bergerak pada hari kiamat sampai Allah bertanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah tentang ilmunya. Bagaimana dia mengamalkannya. Maka kan bangga dengan ilmu hayu dayokan. Tetapi apakah kita mengamalkan ilmu itu ataupun tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita dan kita mampu untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Ini yang paling inti dari kita hadir di majelis ilmu. Nah, wallahu a'lam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.